Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Terima kasih atas support dan dukungannya. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Di sini saya ada sebuah laker atau bearing. Ini mungkin teman-teman sudah banyak mengenal dari spare part dari sebuah motor. Dan ini sangat berfungsi sekali untuk kenyamanan di motor kita supaya lebih stabil saat kita gunakan. Dan di sini ada beberapa masalah di laker ini. Kita bisa mengetahui dengan mudah bentuk fisik dari sebuah laker. Ini ada untuk laker di sini kita bisa mengetahui dari beberapa kode di sini, teman. Oke, di sini. Oke. Ini adalah nomor serinya 6300 6300 dan di sini ada tulisan RS. Ini biasanya untuk kode seperti ini kita bisa melihat dari di fisiknya ini, di lakernya ini ada karetnya. Seperti ini. Di bagian kanan dan kiri ada karetnya. Ini untuk kode yang RS dan ini banyak digunakan di bagian roda untuk model seperti ini. Dan ada juga yang tidak memiliki kode atau polos, cuman 300 6300 dan di sini tidak ada kode RS. Ini biasanya tidak ada. Oke, tidak ada karetnya seperti ini dan itu biasanya digunakan pada bagian mesin atau di dalam mesin motor kita yang tersirkulasi oleh oli mesin. Jadi di sini kita bisa melihat fungsi dan kegunaan dari sebuah laker atau bearing dengan mudah. Bagaimana cara kita memilih supaya tidak keliru untuk motor kita. Oke teman-teman, dan di sini ada beberapa masalah tentang kerusakan dari sebuah bearing. Untuk bearing seperti ini kita bisa melihat dari tanda kerusakan itu biasanya jika kita lakukan seperti ini. Oke, ini timbul kocak atau kelonggaran atau bunyi. Dan juga kita bisa memutar seperti ini. Oke, seperti ini. Oke, untuk selanjutnya kita bisa melakukan cara seperti ini untuk mengetahui sebuah kerusakan sebuah bearing. Ini jika kita putar seperti ini. Oke. Jika kita putar seperti ini bisa, jika kita putar itu suaranya halus, ini berarti masih bagus dan berfungsi baik pada saat kita pasang di motor. Dan ada beberapa kerusakan atau kelainan pada sebuah bearing saat kita gunakan di motor itu timbul bunyi kasar, kemelatak seperti itu. Tapi untuk lakernya itu tidak kocak atau saat kita pegang seperti ini tidak mengalami kelonggaran ke kanan ke kiri seperti ini. Itu biasanya terjadi. Saya buka dulu di sini, di penutupnya sini. Seperti ini. Ini biasanya terjadi keausan pada bantalan atau peloran yang bulat di sebelah sini. Di dalamnya sini ada peloran dan ini adalah pengikatnya atau pengancingnya untuk ringnya ini. Dan di sini ada bearing atau ada peloran atau bantalan bulat seperti kelereng dan kita putar itu bunyinya kasar. Ini biasanya terjadi keausan di bagian samping-sampingnya sini. Di bagian bearingnya ini sudah tidak bulat lagi atau mengalami kecacatan dari bearingnya itu sendiri. Dan jika kita gunakan itu biasanya timbul bunyi pada untuk roda ini, itu biasanya kita putar atau kita pakai di motornya itu timbul bunyi cetek-cetek seperti itu atau bunyi kasar pada saat kita pakai. Ini biasanya disebabkan kerusakan pada peloran di dalamnya. Seperti itu inti mudah dari sebuah permasalahan mengetahui kerusakan dari sebuah bearing. Dan di sini untuk mengatasi
bearing ini supaya lebih awet, kita bisa melakukan beberapa cara atau tahap di motor kita supaya lebih awet dan tentunya nyaman untuk kita kendarai di motor dan tidak terjadi keausan yang cepat. Kita bisa membersihkan dengan cara seperti ini. Oke, kita buka di penutupnya sini, kita bersihkan pakai bensin semuanya. Oke, sambil kita putar seperti ini, kita kucurkan bensin, kemudian ini kotorannya atau karatnya ini hilang, kemudian kita kasih stempet. Oke, kita kasih stempet punyanya GVT, ini sudah cukup dan bisa kita gunakan lagi. Oke teman-teman, dan di sini saya ada sebuah motor punyanya Matic. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke teman-teman, di sini ada sebuah roda depan dari motor Matic. Ini kebetulan motornya Beat. Kita bisa melihat bagian bearing atau laker yang ada di peleknya sini. Bagian roda depan ini ada 2 buah untuk bearingnya atau lakernya. Dan untuk nomor serinya untuk jenis Honda ini biasanya 6201 untuk serinya yang seperti ini, yang Beat atau Vario ini sama saja. Dan di sini ada 2 buah dari bearing bagian kiri dari kamera, bagian kiri dan bagian kanan atau bagian cakram. Dan ini sangat berpengaruh sekali terhadap kestabilan dari sebuah motor saat kita gunakan atau saat kita buat belok. Jika terjadi kelonggaran atau kocak di bearingnya, di salah satu bearingnya, ini bisa menyebabkan saat kita buat belok itu terasa kurang stabil atau terasa seperti terpeleset seperti itu, untuk kerusakan di roda depan, bagian depan. Dan kita bisa mengetahui dengan cara seperti ini, kita pegang dari shocknya, kemudian kita goyang-goyangkan seperti ini. Jika ini masih rapat, tidak ada kekocakan, ini berarti bearingnya masih bagus. Kita putar seperti ini, suaranya halus, berarti tidak ada keausan di atau kerusakan di lakernya. Oke, seperti itu. Dan di sini ada beberapa kasus di motor Matic. Kita bisa mengetahui dari ini, kebanyakan motor Matic untuk roda depannya ini mesti kita bisa melihat. Oke, untuk kausannya ini sebelah kanan dan sebelah sebelah kiri dan sebelah kanan ini berbeda. Ini ausnya lebih banyak dan ini masih utuh. Oke, dapat berpengaruh dari lakernya ini. Oke, dari lakernya ini yang mengalami keausan atau kocak di lakernya. Jadi saat kita pakai pengereman itu, saat kita pakai pengereman ini tidak stabil ke depan atau menahan semuanya atau lurus, dan karena kocak untuk kita bisa ketahui jika kerusakan atau di bagian sebelah kiri sini mengalami kelonggaran dari lakernya. Ini bisa terjadi saat kita rem, itu tekanan dari rodanya ini tidak stabil atau cenderung bergeser ke kanan seperti itu. Untuk masalah kasus roda depan dari Matic ini botak sebelah atau habis sebelah, dan ini juga bisa kita cek di bagian bagian skoknya. Untuk skok depan ini biasanya ini tidak stabil untuk tekanan di kanan kirinya. Untuk skoknya, skok bagian depan dari motor Matic. Ini jika teman-teman pernah mengalami masalah seperti ini dan mempunyai solusi, bisa tulis di kolom komentar tentang masalah keausan dari ban Matic ini. Yang bagian depan ini mesti
Oke, habis sebelah. Ini bisa tulis di kolom komentar. Ini mungkin teman-teman bisa mengatasi masalah ini dengan mengecek takaran oli. Takaran oli skoknya di bagian kanan dan kiri kita cek, kita samakan ukurannya. Ini. Dan di sini untuk masalah kerusakan dari laker, ini jika teman-teman pernah mengalami sebuah masalah, ini lakernya ini cepat aus, itu bisa dari kualitas lakernya yang biasa atau non ori, dan juga bisa dari tekanan ban. Tekanan ban saat kita pompa ini terlalu keras, kita bisa mengecek tekanan bannya menggunakan tekanan di sini. Untuk roda depan kita bisa gunakan tekanan di sini 20 PSI, 20 sampai 22 PSI. Ini untuk standar di semua motor itu sama, kita gunakan 22 PSI. Untuk roda belakang atau ban belakang itu kita gunakan 30 PSI. Ini sudah cukup saat kita gunakan sendiri maupun berboncengan di jalan beraspal. Dan untuk muatan itu bisa gunakan di 40 PSI untuk roda belakang, dan roda depan tetap di 20 sampai 22 PSI. Mengatasi jika tekanan ban ini sangat penting sekali terhadap keawetan dari bannya itu sendiri. Jadi saat kita gunakan, saat bannya ini kurang angin, itu biasanya saat lama kita pakai ini terjadi kerusakan di bagian sini, di bagian samping rodanya sini, di bagian samping bannya ini. Untuk bannya ini biasanya terjadi keretakan. Ini biasanya disebabkan oleh tekanan angin yang kurang. Jadi kita bisa melakukan pengecekan tekanan ban itu setiap 1 minggu sekali untuk melakukan pengecekan baik roda depan maupun belakang, supaya motor kita itu lebih stabil untuk digunakan, dan tentunya keausan dari bannya itu sendiri merata, tidak sampai pecah maupun habis di tengahnya sini. Biasanya untuk ban yang tekanannya kurang itu biasanya yang habis itu di bagian sini, di bagian samping sini, karena ini menapak di aspal atau di jalan. Dan jika tekanan bannya itu terlalu besar, ini yang aus atau yang kalah, yang cepat itu bagian tengah. Seperti ini. Teman-teman, semoga bermanfaat informasi ini tentang penanganan atau masalah di roda depan dan masalah bearing. Keawetan dari masalah bearing kita bisa menggunakan perawatan pengecekan. Kita membuka dari penutupnya sini, kita kasih stempel, dan kita lakukan pengecekan tekanan ban. Kita bisa juga melakukan pengecekan di oli skoknya. Ini jika mengalami kebocoran kita bisa segera perbaiki. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sukses, salam berkarya. Dan untuk tekanan ban roda depan standarnya 22 PSI, dan roda belakang itu 30 PSI. 30 sampai 35 PSI, supaya motor kita itu lebih stabil dan saat pengereman itu lebih enak kita gunakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam berkarya, salam otomotif, salam kreatif, semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.